Gak miskin ilmu lagi, makin belajar tiap hari. So welcome to Sprint Success. Halo semuanya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang banyak banget dikenalin sama siswa-siswi di Monzer nih, karena beliau ini nih cukup hits nih di sini. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Ardi. Halo Pak Ardi. Halo Malika, selamat sore. Selamat sore Pak. Kalau boleh tahu nih kesibukannya selain mengajar ya pastinya di sini nih apa nih Pak? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesibukan, akhir-akhir ini kesibukan saya selain menjadi seorang guru di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, saya merupakan bapak rumah tangga gitu ya, karena saya juga baru punya anak ya, alhamdulillah gitu, diberikan rezeki oleh Allah untuk memiliki keturunan. Jadi saya di rumah setelah pulang mengajar, saya menyempatkan diri untuk bermain dengan anak saya gitu. Kemudian di sisi lain saya berusaha untuk membuat konten-konten yang menginspirasi gitu loh, guru-guru di luar sana, dan juga mungkin yang menarik hati para murid-murid, bukan hanya di Monzer tapi juga di seluruh Indonesia mungkin. Wah, keren banget Pak. Nah, kan tadi Bapak ini sempat cerita nih kalau misalnya Bapak ini suka ngebuat konten-konten untuk video pembelajaran. Mungkin boleh kali ya diceritain sedikit awalnya Bapak ngebuat konten itu gimana? Karena kan sekarang ini guru tuh harus beradaptasi dengan teknologi ya. Nah, gimana nih biar supaya tetap relevan gitu dengan Bapak sebagai guru? Oke, kalau berbicara mengenai awal kali saya membuat sebuah konten itu sebenarnya ini accidentally ya. Jadi pada saat pandemic COVID, jadi kita dihadapkan oleh situasi di mana guru gitu harus mengajarkan murid-muridnya melalui social media gitu. Jadi banyak beberapa platform seperti platform-platform digital kayak Zoom, terus Google Meet dan lain-lain, itu kita harus menguasai seperti itu. Nah, awalnya saya membuat konten itu sebenarnya iseng-iseng aja gitu, karena to be honest saya dulu nggak tahu TikTok itu apa gitu loh. Jadi singkat cerita, saya upload video-video saya tentang budaya-budaya sekolah di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Ternyata itu viral gitu, menjadi for your page di TikTok, dan dimulai dari situlah pergerakan saya menjadi seorang, ya kalau dibilang content creator terlalu rumit ya bahasanya, jadi mengupload video yang berkaitan dengan konten tersebut gitu. Oh, dari awal pandemi ya, dari aku juga pernah nonton ya video Bapak dari awal pandemi ya, waktu aku masih SMP juga. Yeah. Nah, gimana nih Kak Pak? Kan kalau misalnya pas Bapak selama pandemi itu Bapak awalnya membuat konten-konten iseng. Nah, terus tapi ada gak sih Pak tantangan yang Bapak alami gitu ketika Bapak harus mulai beradaptasi mengajar di saat pandemi COVID-19? Okay. Ya, sebenarnya tantangan pandemi COVID-19 itu lebih kepada interaksi kami antara guru dengan siswa gitu loh. Jadi kalau pada saat kita pembelajaran tatap muka itu kan kita lebih enak ya berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung gitu. Jadi kita lebih mengetahui emosional siswa kita itu seperti apa, terus apakah dia hari ini sedang lelah ataukah hari ini dia sedang bersemangat. Kalau kita pembelajaran tatap muka secara langsung kan itu lebih mudah untuk dideteksi. Sementara kalau kita di pandemi COVID itu kan kita bertemu hanya di tatap muka. Jadi hambatan-hambatan seperti itulah yang kemudian mendorong kami para guru untuk kemudian berinovasi nih, kira-kira bagaimana supaya komunikasi kami antara guru dengan murid itu terus berjalan walaupun hanya dibatasi oleh layar gitu. Jadi kalau dulu tuh saya membuat WhatsApp group gitu. Jadi di dalam WhatsApp group itu bukan hanya saya menyebarkan materi-materi saja atau memberikan tugas saya saja, tapi lebih kepada saya berkomunikasi aktif dengan murid-murid saya. Misalnya menanyakan tugas, terus juga menanyakan apakah kalian hari ini ada kendala, seperti itu. Lebih kepada mempererat komunikasi. Jadi hambatannya memang tantangannya di situ gitu loh. Ditambah lagi kan kita belum tahu muka murid kita sesungguhnya gitu kan, ada murid baru nih contohnya gitu. Jadi kalau murid-murid baru itu kan kita nggak tahu. Nah, solusinya tuh saya biasanya memberikan tugas untuk membuat
profil tentang diri mereka yang dilampirkan dengan foto-foto, sehingga pada saat mengajar saya tahu dan bisa membedakan. Contoh misalnya, oh ini Malika yang menggunakan hijab gitu, terus yang cantik misalnya seperti itu Malika. Nah, ini menarik banget sih Pak, karena aku juga tahu kan Bapak tuh suka banget untuk upload Iya. konten juga di sosial media, dan juga itu jadi salah satu cara untuk pembelajaran selama pandemik juga. Nah, sekarang kan pandemik ini udah, kalau bisa dibilang udah selesai lah ya. Nah, aku juga pernah nonton video Bapak yang Class of Geography. Nah, itu kan pasti itu juga salah satu menjadi tren metode pengajaran Bapak kan, Pak. Menurut Bapak nih gimana nih, Pak, tren pengajaran yang Bapak lakuin untuk yang cocok gitu buat generasi sekarang? Ya, sebenarnya tren-tren seperti itu menyesuaikan perkembangan zaman ya Malika. Jadi lagi-lagi gitu loh, kita sebagai guru nggak perlu membatasi diri kita tren seperti apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas gitu. Jadi namanya kita bereksperimen gitu loh. Kalau guru itu kan nggak bisa hanya dengan satu cara saja gitu loh. Jadi banyak model-model pembelajaran gitu. Salah satunya yaitu saya mengadopsi permainan dari Clash of Champion-nya salah satu yang kemarin pernah viral gitu. Jadi saya mengamati, terus saya meniru dan saya memodifikasi sehingga Clash of Champion itu bisa masuk ke dalam sebuah pembelajaran geografi yang kemudian saya adaptasi dan saya adopsi menjadi Class of Geography seperti itu. Nah, ini menarik sih Pak, kan aku lihat ya di viewers itu lumayan banyak yang nonton ya video tentang Class of Geography. Alhamdulillah. Nah, aku pengen tahu dong Pak, kalau misalnya tanggapan dari murid-murid sendiri tuh gimana sih feedbacknya sama tren yang Bapak buat untuk pengajaran geografi ini? Ya, alhamdulillah untuk respon dari murid sendiri luar biasa ya. Bahkan dari kelas-kelas lain yang nggak kebagian diajar geografi, bahkan atau yang tidak mendapatkan mata pelajaran geografi, mereka ada yang mengajukan diri, Pak saya mau dong ikut kelas Pak Ardi, saya mau ikut Class of Geography, kayaknya seru deh gitu. Saya ngeliat di videonya seru banget, terus saya juga ngeliat secara langsung juga seru dan lumayan responsif gitu loh. Untuk mereka-mereka yang kemudian bermain di dalam Class of Geography itu juga sangat responsif dan sangat menantang mereka untuk belajar lagi, tapi dengan cara yang santai tapi tetap serius gitu. Jadi belajar itu kan nggak mesti terkungkung satu cara gitu. Nah, dengan cara seperti itu bisa menjadi alternatif baru di era seperti ini, apalagi untuk para Gen Z. Ya, itu kayaknya yang pengen banget ikut Class of Geography walaupun gak dapat pelajaran Bapak, saya juga sih Pak. Saya pengen banget. Boleh. Tapi mungkin di pelajaran lain ya. Ya, amin Pak. Mungkin bisa inspirasi untuk guru-guru lain mungkin Pak. Iya, amin gitu. Nah, tadi kan juga Bapak sempat notice nih Pak, itu juga cara yang cocok buat Gen Z. Nah, banyak nih ya Pak stigma dari orang-orang kalau misalnya anak zaman sekarang ini nih lebih susah diatur Pak untuk belajar Pak. Nah, gimana sih Pak tanggapan Bapak sendiri? Nah, gimana juga cara Bapak tuh buat ngatasin itu gitu? Kan banyak anak Badung gitu ya istilahnya sekarang. Kalau dibilang Badung, sebenarnya tidak ada anak Badung ya. Saya tidak sepakat dengan bahasa Badung gitu. Lebih kepada kalau sulit diatur memang lumrahnya manusia, memang ya termasuk saya juga agak susah diatur gitu. Tapi kan yang seperti apa dulu nih yang susah diaturnya gitu. Menurut saya itu menjadi sebuah tantangan gitu loh bagi kami mengajar atau memberikan sebuah pendidikan edukasi kepada murid-murid di era Gen Z ini. Lebih lagi cara-cara yang kemudian kita hadirkan itu harus kekinian gitu. Nggak bisa kita memaksakan seorang murid harus pandai geografi misalnya gitu, walaupun sebenarnya mungkin tingkat kecerdasan mereka di luar itu gitu loh. Jadi metode yang saya lakukan itu dengan tidak memaksakan gitu. Saya lebih kepada men-treat murid-murid saya seperti saya ingin di-treatment gitu loh. Gitu. Jadi saya melakukan A karena saya suka diperlakukan seperti itu. Jadi saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak saya sukai gitu loh. Jadi lebih kepada seperti itu sih.
Wah, itu keren banget sih Pak. Nah, tadi kita tuh juga kan udah bahas nih Pak, gimana cara Bapak untuk mengatasi Gen Z sekarang ketika belajar dan juga gimana cara Bapak untuk buat konten-konten yang edukatif. Nah, tapi Bapak tuh pernah gak sih Pak kayak pusing sendiri ketika jadi guru? Ada fasenya mungkin frustasi atau pusing dalam mengajar. Nah, Bapak pernah gak sih Pak? Nah, mungkin boleh cerita-cerita sedikit Pak ya. Oke. Kalau dibilang frustasi menjadi seorang guru sih, alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ya. Karena menjadi seorang guru bagi saya merupakan sebuah panggilan hati yang kemudian saya salurkan kepada jiwa saya, sehingga itu yang menjadi sebuah keikhlasan akhirnya untuk saya memberikan pendidikan, pengajaran, materi yang baik untuk murid-murid saya. Jadi saya tidak pernah merasa frustasi ketika saya menjadi seorang guru, Malika, gitu. Lebih kepada saya enjoy gitu, karena menurut saya ini sebuah dedikasi yang luar biasa ya. Menjadi seorang guru itu kan kalau bahasanya tuh jariahnya panjang gitu ya. Jadi saya tidak pernah merasa frustasi dan saya enjoy saja menjadi seorang guru gitu. Wah, itu keren banget. Saya tuh juga selalu kagum sama siapapun yang mempunyai profesi guru, selalu kagum. Dan saya juga pernah mendengar ya, katanya kalau guru itu tuh harus menjadi teman untuk murid. Nah, gimana sih Pak tanggapan Bapak sama kalimat itu? Oke. Guru menjadi teman untuk murid itu dalam arti seperti ini ya. Apa namanya, kita sebagai guru harus mampu mengetahui kondisi gitu. Kondisi apa yang sedang dirasakan oleh murid. Contohnya misalnya kita nggak boleh memaksakan kehendak murid-murid kita seperti kehendak yang kita inginkan gitu loh. Dalam arti pemaksaan di sini maksudnya misalnya dia sedang tidak fokus belajar, tapi kita paksa untuk fokus sementara kita nggak ada effort apa-apa gitu loh. Jadi sebagai guru harusnya kan menurut saya, misalnya murid ini belum fokus untuk melaksanakan pembelajaran bersama kita. Jadi ya kita memberikan stimulus terlebih dahulu seperti ice breaking gitu. Nah, itu yang kemudian saya lakukan untuk menambah semangat murid-murid saya. Kemudian kita sebagai guru juga harus memiliki batasan dalam arti itu seperti ini, kita harus tahu komunikasi sampai sejauh mana kita dengan murid kita. Jangan sampai informasi-informasi yang kita berikan itu nantinya menjadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu loh. Kadang kan ada guru-guru yang sama muridnya tuh kayak asik enjoy gitu tanpa memikirkan ke depan gitu, misalnya apa yang terjadi gitu loh. Kayak saking enaknya bercanda mungkin gitu loh terjadi sebuah kelalaian gitu kan yang mungkin saja terjadi gitu lah. Kita harus bisa menghindari itu dan bisa membedakan antara komunikasi kita dengan murid-murid kita gitu. Jadi guru tuh tetap bisa menjadi teman ceritanya murid ya? Iya, fleksibel saja gitu loh. Bisa memberikan saran kalau dibutuhkan gitu. Kayak gitu. Nah, ini balik lagi nih ke tren Bapak dalam mengajar nih Pak. Nah, Pak, Bapak kan udah tadi ada nih kelas of geografi ataupun semacamnya lah. Nah, Bapak tuh pernah gak sih Pak nemuin murid yang lebih kritis dari Bapak? Karena kan sekarang di era sekarang ini banyak ya Pak murid yang sekarang tuh lebih kritis. Nah, Bapak tuh pernah gak sih Pak nemuin murid yang kayak gitu dan malah balik men-challenge Bapak sendiri gitu? Oke, kalau menemukan murid yang lebih kritis daripada saya, alhamdulillah banyak ya di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan ini. Tapi justru itu yang menjadi motivasi saya, yang kemudian setiap harinya saya harus belajar, mencari informasi, menggali apapun itu tentang isu-isu yang sekarang sedang berkembang gitu. Kadang-kadang memang murid-murid yang kritis seperti itu juga kan menanyakannya out of the box gitu loh. Contoh misalnya sekarang sedang booming-boomingnya politik gitu. Saya juga harus mencari informasi terkait dengan politik, meskipun di dalam pelajaran geografi itu pada bab itu tidak membahas tentang politik gitu. Tapi memang ada saja murid-murid yang ingin bahasanya ngetes gurunya seperti apa. Ya akhirnya saya harus mempelajari retorika yang baik untuk menghadapi murid-murid saya itu. Dan saya rasa itu merupakan sebuah hal yang baik ya, yang akan saya sambut baik
bila saya menemui atau menjumpai murid-murid seperti itu. Bukan kemudian saya bahasanya memblacklist gitu ya, memblacklist murid-murid yang seperti itu. Justru saya suka karena kecerdasan seseorang itu dimulai dari sebuah kekritisan. Mungkin boleh Pak kayak di-share sedikit gimana Bapak cara nanggepin muridnya, karena kan aku pernah lihat juga di Pak di sosmed. Nah, bahkan kalau murid ada yang lebih kritis gitu Pak di sosmed, biasanya langsung kayak wah blacklist gitu. Ya, kalau saya pernah waktu itu dalam satu case, ya saya nggak perlu nyeritain angkatannya berapa ya. Jadi mungkin mereka merasa pemberian tugas itu sangat banyak gitu, dan juga tenggat waktunya sangat singkat. Tapi kan kemudian saya jelaskan kenapa saya memberikan sebuah tugas, terus kenapa akhirnya waktunya sekian-sekian, terus disambut lagi statement-statement saya dengan mereka dengan bahasa-bahasa yang memang sangat diplomatis sekali ya menurut saya bagi seorang murid. Tapi kemudian saya respon kembali positif gitu loh, bahwa pemberian tugas tersebut saya lakukan karena memang itu untuk mengasah kemampuan mereka yang pertama, yang kedua memang kebutuhan mereka gitu loh untuk mendapatkan nilai, di mana nilai tersebut diperoleh dari tugas-tugas tersebut. Kemudian solusinya pada saat itu karena memang dirasa tenggat waktunya sangat mepet gitu ya. Jadi saya berdiskusi gitu. Jadi saya membuka peluang demokrasi lah di dalam setiap pembelajaran saya. Jadi kalau misalnya memang murid-murid saya ngerasa ini terlalu mengekang aturannya, jadi saya memberikan ruang untuk demokrasi, untuk berdiskusi bagaimana kiranya cara yang tepat yang memang menghendaki kalian untuk bisa tepat waktu dan mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi balik lagi, saya tidak akan memaksakan kehendak saya pribadi, lebih kepada menyerahkan semuanya kepada murid-murid saya. Apalagi sekarang sudah merdeka belajar ya, kayak gitu. Dan saya juga ingin merdeka mengajar gitu. Jadi saya nggak mau terkungkung sama aturan-aturan yang saya buat sendiri. Gitu. Nah, kalau tadi juga yang aku lihat ya Pak, kalau dalam pelajaran Bapak ini selain Bapak mengajarkan teori, Bapak tuh mengajarkan implementasi langsung gitu. Iya, betul. Sebuah pembelajaran. Nah, berarti itu kan masuknya ke soft skill juga nih Iya, Pak. betul. Nah, menurut Bapak nih apa sih Pak skill yang penting gitu, yang harus dimiliki murid gitu untuk menjamin masa depannya? Oke. Yang paling penting menurut saya yang pertama adalah komunikasi. Gitu loh. Karena kita bekerja itu walaupun hanya dengan benda mati, tapi kita tetap harus berlawan dengan orang, gitu kan. Jadi menurut saya skills yang paling pertama untuk kita kuasai itu adalah komunikasi. Perkuat perbendaharaan kosakata untuk kemudian itu yang nantinya bisa mendukung kamu dalam berkomunikasi, gitu. Yang kedua, selain berkomunikasi juga pengalaman gitu loh. Misalnya kita punya passion apa gitu, misalnya Malika punya passion debat, ya udah banyakin pengalaman di lomba debat gitu. Kemudian cari tahu sumber-sumber lain selain misalnya lomba gitu. Bisa nonton, sekarang era digital kan banyak banget ya, bisa mengakses luar biasa ya di YouTube itu, bisa nonton debat gitu, bisa atau misalnya nanti saya mengarahkan coba kamu nonton Mata Najwa misalnya gitu, di sini cara debatnya ini sangat bagus misalnya gitu. Atau misalnya yang lebih soft lagi, misalnya coba lihat lomba debat anak-anak SMA gitu yang relate dengan umur kalian gitu. Nah, dalam hal tersebut ya yang saya lakukan memang seperti itu, Malika. Oh, oke. Jadi kan kita ngomongin soft skill nih Pak. Nah, di dalam kelas itu pasti ada murid yang suka bertanya, ada juga murid yang lebih suka nulis aja gitu, dan ngejarnya tuh lebih ke belajar Pak. Nah, Bapak ini lebih cenderung suka murid yang suka bertanya atau suka murid yang pasif? Oke. Sebenarnya kita nggak boleh membeda-bedakan antara murid yang pasif atau yang aktif ya, tapi lebih kepada saya menghargai semua proses itu gitu loh. Kalau misalnya mereka banyak bertanya ya saya hargai dengan saya menjawab mereka gitu loh. Pun kalau misalnya muridnya pasif ya saya hargai, mungkin mereka belum saatnya untuk bertanya
gitu loh. Tapi coba akan saya gali-gali lagi, akan saya berikan pemahaman-pemahaman materi-materi lagi yang lebih substantif, yang lebih mereka pahami dan mereka mengerti, sehingga itu akan menimbulkan sebuah kekepoan gitu loh. Sehingga melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid saya yang tadi mungkin terkesan pasif ya gitu loh, supaya menjadi aktif gitu. Tapi alhamdulillah sih biasanya murid-murid saya tuh memang aktif ya rata-rata ya, karena memang sebelum pembelajaran geografi dimulai hari itu biasanya saya memberikan kode kepada penanggung jawab kelasnya, besok kita akan mempelajari terkait dengan materi ini. Misalnya Indonesia sebagai poros maritim dunia gitu ya. Kemudian saya mau kalian malam ini baca terkait dengan materi tersebut dan siapkan pertanyaan. Jadi masing-masing orang sudah menyiapkan pertanyaan tersebut gitu loh. Jadi besok hari mereka tinggal tunjuk tangan aja. Itu cara saya untuk membangkitkan sebuah kelas supaya kelas tersebut bisa menjadi lebih aktif dalam berkomunikasi dan komunikatif tentunya. Jadi Bapak ini nggak cuma mengajarkan materi ya Pak, tapi juga Bapak juga mengajarkan untuk gimana cara berkomunikasi juga dengan mengkode, memancing-mancing murid tersebut. Iya, harus. Karena kan nggak cuma pembelajaran materi ya, gitu. Guru juga harus bisa memberikan pemahaman-pemahaman lain terkait dengan skill-skills gitu loh. Jadi nggak cuma kalau saya ngajar geografi, ya udah geografi aja, tapi bagaimana supaya mereka bisa menguasai hal-hal yang lain di luar mata pelajaran saya. Wah, keren ya, jadi guru tuh harus. Menurut Bapak juga seberapa penting sih Pak sosial media itu untuk guru-guru? Apalagi di era sekarang tuh siapa yang udah nggak pakai HP ya Pak? Iya, semuanya betul. punya HP kan? Ya, betul yang tadi Malika bicarakan. Jadi menurut saya sangat penting penguasaan sosial media bagi kita guru-guru yang sekarang sedang mengajar di tengah era globalisasi yang sangat meningkat di 4.0, bahkan sekarang udah 5.0 ya. Jadi penguasaan media sosial itu sangat penting selain untuk memberikan sebuah pengajaran, pembelajaran, juga untuk mencari informasi-informasi yang terupdate itu lewat sosial media itu sangat cepat sekali, Malika. Jadi jangan sampai dengan kita tidak menguasai sosial media, akhirnya kita kudet gitu, kurang update gitu. Nah, hal tersebut yang kemudian perlu dihindari lah dari seorang guru gitu loh. Terus juga sebagai profiling diri kita sebagai seorang guru, karena memang kita pengen tahu gitu, kita pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau kita memang adalah seorang guru yang produktif dari mana, kalau bukan dari sosial medianya gitu. Walaupun sosial media tidak diharuskan menjadi sebuah tempat untuk pencitraan, tapi bagi saya sosial media itu adalah sebuah platform yang tepat untuk kita menunjukkan siapa diri kita dan seproduktif apa diri kita melalui sosial media, seperti itu. Nah, di internet juga kan Bapak pas bisa interaksi sama murid-murid juga kan? Ya, betul. Tapi Bapak tuh sempet takut gak sih Pak dengan internet yang makin berkembang, teknologi yang makin berkembang? Karena kan sekarang ini lagi tren ya Pak, murid lebih pintar dari guru untuk nyonteknya. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, itu balik lagi ke jawaban yang saya tadi sebutkan bahwa akhirnya akan seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai guru kurang update, kita nggak tahu nih perkembangan zaman. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya di sosial media ada tutorial cara untuk mencontek gitu kan, atau ada tutorial cara untuk ngehack sistem yang digunakan oleh sekolah. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang kemudian harus kita ketahui gitu loh. Dan pernah saya mendapati hal-hal tersebut. Akhirnya ya udah saya kemudian saya proses gitu loh. Saya tanya ke siswanya sejauh mana kamu menguasai sosial media, dan akhirnya saya berikan edukasi jangan sampai sosial media yang sebenarnya ini banyak positifnya, tapi kamu salah gunakan menjadi sebuah hal yang negatif gitu, Malika. Keren ya Pak, jadi Bapak udah punya pencegahan sendiri gitu sebelum terjadi dan juga solusinya. Nah, terakhir nih Pak, Bapak kira-kira punya quotes gak sih Pak untuk guru-guru di luar sana ataupun kayak murid-murid di luar sana? Oke. Tugas pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan, tapi memanusiakan manusia. Nasib manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain. Terima kasih.
Nih, kalian doain. Jangan lupa nonton podcast Sprint Success. Gamiskin ilmu lagi, makin belajar tiap hari. So welcome to Sprint Success.